Eksekusi lahan di Takalar memanas, Ketua Semut Hitam, objeknya salah, harusnya dengarkan warga. Jadi kami minta pihak pengadilan untuk berdiri secara asas keseimbangan dan ada kepastian hukum terhadap pihak kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta agar pengadilan ini independensi dalam melihat perkara ini. Kemudian, kami juga meminta validasi ini betul-betul secara akurasi di-store masuk ke pengadilan, Pak. Jangan sampai letak ini salah, Pak, dieksekusi nanti. Iya, betul. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab kalau ini salah, Pak? Iya, iya. Sedangkan data pemerintahan sudah menunjukkan bahwa objek inilah yang menjadi sengketa. Iya, betul. Masa dengan validasi bahwa pada saat PS ditunjuk itu, kalau sekarang saya asal tunjuk-tunjuk gimana, Pak? Iya, betul. Ini saja datanya, Pak. Bertanggungjawabkan. Kalau terjadi eksekusi besok-besok dan persil klien kami yang dieksekusi, Pak, yakin saja terjadi pertumpahan darah. Betul. Betul. Siap. Sudah catat. Pak Jasa, mana? Aman. Iya. Takalar KLTV Indonesia. Eksekusi lahan di Takalar berlangsung ricuh. Ketua DPC Takalar Semut Hitam Indonesia, beda objek, mestinya pihak pengadilan mendengar pendapat pihak terkait terlebih dahulu. Adu data kita, Pak. Sudah benar objek mutu 69 ini, Pak. Tidak ada yang ganggu, Pak. Silakan eksekusi. Tidak ada masalah. Tapi jangan tunjuk objek lain. Lawan ini, Pak, kalau begini. Pelaksanaan eksekusi lahan sengketa oleh Pengadilan Negeri Takalar, Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025, di Dusun Bonto Tangga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar menuai kontroversi di tengah masyarakat karena dituding bahwa terlalu gegabah. Pelaksanaan eksekusi ini memicu perdebatan sengit karena pengadilan dianggap tidak memberi ruang kepada ahli waris dan kuasa hukum serta warga yang terdampak soal lahan yang seharusnya dieksekusi oleh pihak pengadilan. Kalau begini, lain suratmu, lain mana gusur. Kita mau mencocokkan ini data, Pak, yang benar-benar ini buktimu di pengadilan, Pak, saya cocokkan. Ini 69, ini kau tunjuk batas-batasnya jelas. Sekarang kamu masuk di sini, bagaimana caranya? Bersihmu nih datamu. Bersih apa ini? Tambahan pula tim gabungan dari aparat TNI dan Polri pun dikerahkan untuk melakukan pengamanan selama proses eksekusi berlangsung sehingga warga tidak punya daya untuk melawan. Setidaknya 3 orang warga setempat diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap menghambat proses eksekusi lahan tersebut. Datanya, Pak, naik. Ini akte jual belinya. Ini akte hibahnya, Pak. Akte hibahnya sendirian dibaca. Dibuatkan akte hibah itu dimanipulasi. Ini semacam batasnya 277. Penyampaian terakhir lah, Pak. Sebagai harapan kami dari pihak termohon. Beberapa warga yang terdampak mengklaim bahwa lahan yang dieksekusi tidak termasuk ke dalam objek sengketa. Putusan eksekusi tersebut semestinya berlaku untuk tanah dengan nomor KOHIR 69, sementara lahan yang dieksekusi bernomor KOHIR 277 yang berlokasi tepat di samping objek sengketa. Lahan yang seharusnya dieksekusi adalah lahan yang di atasnya dibangun pabrik es dengan nomor KOHIR 69, bukan rumah warga yang KOHIR-nya 277, terang salah satu warga Dusun Tangga. Ketua DPC Takalar Semut Hitam Indonesia, Syamsuar juga menyoroti pelaksanaan eksekusi tersebut. Ia menyebut semestinya pihak penegak hukum ataupun pengadilan fair dalam proses eksekusi. Mestinya pihak pengadilan transparan dalam proses eksekusi, terutama sosialisasi terhadap warga yang terdampak, jelasnya. Kita mendengar di lapangan bahwa objek yang dieksekusi pengadilan berbeda dengan objek yang seharusnya dieksekusi. Tambahan pula ada perkara yang masih berjalan di objek yang sama. Dan warga tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan haknya. Sebagai negara yang taat dan menjunjung tinggi hukum, kita semua tentu menginginkan keamanan dan keadilan. Namun,
Penting juga bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tutup Syamsuar. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Muhammad Yasin Kiki, mengabarkan. Dan kawan-kawan itu yang lokasinya ditunjuk oleh Regar Desa yang di sebelah itu menurut pendapat atau menurut sepengetahuan Pak Desa persil nomor berapa? Yang kita pertanyakan lokasi itu. Iya, lokasi di sebelah saya tahu saya, Mas. Ya. Ya, saya tahu saya. Ya. Lokasi yang sudah sampai juga pernah beliau yang saya tanyakan di sebelah itu. Oh, iya, anak 9. Yang saya tahu anak 9. Jadi saya tidak bisa berbicara tentang persil di sebelah itu, Pak. Yang saya bisa mencari ada di sini, Pak. Ya, ya. Kepala Desa tahu enggak ini persil nomor berapa? Ini 27, Pak. 6 dan 3. Iya. Yang di sebelah. Ya. Tapi saya katakan itu yang saya terima dari beliau ini pernah mengatakan ke saya apa koin 69, Pak. Nah, makanya saya tanya Pak Desa menurut sepengetahuannya Pak Desa bahwa yang disengketakan antara Regar Desa melawan dan Bundut dan kawan-kawan yang lokasinya ditunjuk oleh Desa itu adalah di sebelah itu menurut pengetahuan Pak Desa itu persil nomor berapa? Yang kita tahu persil dia. Ya, persilnya. Tidak, yang menurut kita. Itu menurut saya tahu saya. Yang menjadi sengketa bukan saya tahu saya bukan sana, Pak. Yang dulu. Itu nih Pak, itu kita lagi Pak. Menurutnya Pak. Menurutnya Pak Desa itu, menurutnya Pak Desa. Pertanyaan saya, menurut pengetahuannya Pak Desa, yang di sebelah itu persil nomor berapa? Itu persil berapa? Tapi dia asal tidak dia kata sengketa, saya akan jawab. Iya. Pak Desa bilang tidak sengketa. Oke. Oke, tidak sengketa. Persil nomor berapa? Yang saya tahu saya persil sengketa ada kohi 69. Tulis kita tahu, kita jadi saya tidak akan apa kita tunggu dari Pak Desa. Tidak bisa saya terangkan kalau yang maksudnya persil nomor berapa? Kalau menyatakan bahwa persilnya di sebelah, Pak ya, tapi saya tidak ada dengan tanda kutip tidak ada sengketa. Tidak ada. Betul. Iya. Menurut Bapak, iya. Persil di sebelah itu adalah tanah milik dulu dahulu Datinting lah. Kohir 277. Kohir 277 ya? Iya. 7. Persil 6 dan 3. Hah? 6 dan 3. Persil 6 dan 3. 6. Itu dia saya tanya. Tanya ke mana objek sengketa dulu Pak. Yang kirim begitu Pak. Tidak, sudah karena saya saja ini Pak. Tergiring nggak? Tadi kan Pak. Tidak, tanya ke dulu Pak. Tanya ke mana? Tanya ke dulu yang mana sengketa. Yang mana tergugat ini yang mohonkan? Yang mana? Penggugat mohonkan Pak. Ya. Nah, saya tahu saya surat yang masuk ke saya yang saya baca dari beliau. Tapi apa namanya? Siap. Adalah 69. Yang mana objeknya? Di sini objeknya. Tulis Pak keterangannya. Berarti di sebelah Pak Desa bukan sengketa. Iya, Pak, tulis gitu Pak, tulis dulu. Keterangan tambahan Keterangan kepala desa sebelah. batas ini Pak, keterangan tambahan Pak Desa Pak, tambah. Iya. Iya, maksud tambah keterangan tambahan Pak Desa Pak. Bahwa objek sengketa ini Pak, tambah keterangan Pak Desa Pak. Tidak, bukan, saya mau memperjelas. Dan saya saja ini kayak digiring Pak. Seakan-akan sengketa sebenarnya disengketa. Saya tidak pernah mengirim. Saya pertegas Pak Desa, yang mana objek sengketa? Yang ini atau di sebelah? Saya tahu saya sudah yang nomor yang dikirim surat ke saya. Ini yang persil. Ini 69. Persengketa itu 69. Kita kena tulis supaya fair kita ini Pak. Terbuka semua ini. Dengan apa? Iya. Kita tambahan Pak Desa. Bahwa menurut Kepala Desa objek sengketa ini. Menurut dari pihak prinsipal ini, ya kan? Menurut pemohon ini. Karena di sebelah ini. Itu Pak. Bagaimana cara masa itu yang kita sepakati? Sedangkan keterangan Pak Desa ini pemerintah setempat yang bisa bertanggung jawab persoalan data Pak. Yang ada di desa. Ini Pak yang sudah validasi Dulu Pak, kasih kita masih punya hak bicara. Mau apa Pak kita? Begini. Ini kalau salah eksekusi rawan Pak. Tidak, keterangan Enggak data validasi ada dalam putusan Pak. Kita cek adu data kita Pak. Sudah benar objek itu 69 ini Pak. Tidak ada yang ganggu Pak. Kita sudah silakan eksekusi. Tidak ada masalah. Tapi jangan tuju objek lain dong. Rawan ini Pak kalau begini. Tapi kasih kesempatan. Kita mau mencocokkan ini data Pak yang benar-benar ini buktimu di pengadilan Pak. Saya cocokkan. Ini 69 ini kau tunjuk Begini. Sekarang kau mau masuk di sini bagaimana? Itu persis apa? Ini persis benar kamu. Yang benar ini. Begini.
Kepala desa yang dulu itu kan ada saksi di sini. Ini dah tamu ini Pak. Pak Desa ini Pak. Pak Desa tapi. Pak belinya ini sudah ada aja Pak Nae. Sudah. Ini tuh jual belinya 69. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.